Tahun 2023 kunjung usai beberapa hari lagi. Sejumlah kasus pembunuhan keji terungkap di tahun 2023. Kasus pembunuhan di tahun 2023 itu bahkan hingga buat geleng-geleng kepala karena masih melibatkan keluarga dan orang terdekat. Beberapa kasus pembunuhan yang terungkap bahkan masuk ke dalam serial killer di mana korbannya bukan hanya satu. Berikut Warta Kotalife.com rangkum 5 pembunuhan yang terungkap di tahun 2023. Yang pertama ada pembunuhan Subang. Setelah 2 tahun menjadi misteri, kasus pembunuhan ibu dan anak bernama Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang baru terungkap di tahun 2023. Kasus itu terungkap setelah salah satu pelaku yang juga keponakan korban Tuti bernama Danu menyerahkan diri ke polisi. Danu mengaku terlibat dalam pembunuhan dan bertugas sebagai orang yang membersihkan tempat kejadian perkara atau TKP. Sementara pelaku utamanya tak disangka-sangka, yakni ayah dan suami dari kedua korban bernama Yosef. Yosef mengajak istri keduanya bernama Mimin dan 2 anak tirinya, Arigi dan Abi, juga keponakannya Danu untuk membunuh Tuti dan Amalia. Motif pembunuhan tersebut ialah harta dan perebutan yayasan yang dikelola oleh keluarga di Subang tersebut. Yang kedua ada pembunuhan mayat di Cor di Bekasi. Kasus mayat di Cor Semen di Bekasi terungkap pada Februari 2023 lalu. Pengecoran jasad 2 perempuan di Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat diduga bermotif utang. Pelaku terjerat utang terhadap salah satu korban, sementara satu korban lainnya hanya menemani korban yang hendak menagih utang. 2 korban yang dicor itu dibunuh dalam waktu singkat seusai tiba di rumah pelaku. Setelah melancarkan aksinya, pelaku Permana Kusuma nekat mengakhiri hidup. Yang ketiga, ada 4 anak dibunuh ayah kandung di Jagakarsa. Aksi keji Panca Darmansyah membunuh keempat anak kandungnya di kontrakan Jagakarsa, Jakarta Selatan terungkap. Kasus ini terjadi di awal Desember 2023. Diketahui jika saat itu pelaku yang juga ayah korban bernama Panca membunuh keempat anak karena merasa cemburu dengan istrinya, Devnisa. Panca mengaku sakit hati karena istrinya diduga selingkuh dengan 4 pria sekaligus. Mirisnya sebelum kasus pembunuhan, Panca sudah dilaporkan oleh istrinya karena kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Namun kasus itu belum selesai ditangani polisi hingga akhirnya Panca nekat membunuh keempat anak kandungnya. Yang keempat ada serial killer dukun pengganda uang Banjarnegara. Kasus pembunuhan yang dilakukan Slamet Tohari, orang yang mengaku sebagai dukun pengganda uang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah mengejutkan banyak pihak. Jumlah korban yang diduga dibunuh oleh Slamet mencapai belasan orang. Jenazah para korban itu ditemukan terkubur di lahan perkebunan di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan hilangnya korban bernama Priyanto, laki-laki asal Sukabumi, Jawa Barat. Korban sempat mengirim pesan kepada anaknya tentang keberadaannya di rumah Slamet Tohari. Menindaklanjuti informasi dalam pesan itu, polisi menemukan jenazah korban yang dibunuh Slamet dengan cara diracun dan sudah dikubur di kebun. Dari situ ditemukan pula 11 korban lainnya yang sebelumnya dibunuh oleh Slamet. Total ada 12 korban yang dibunuhnya. Motif pembunuhan ialah karena Slamet menipu para korban dengan mengaku bisa menggandakan uang. Takut kebohongannya terungkap, Slamet kemudian membunuh korban-korbannya menggunakan racun. Umumnya para korban yang tewas ialah korban yang menagih janji Slamet perihal penggandaan uang. Yang kelima ada serial killer Wawon CS. Tidak kalah geger dengan kasus dukun Slamet, pembunuhan berantai terjadi di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Pembunuh terungkap setelah satu keluarga ditemukan tewas di dalam rumah kontrakan karena keracunan. Dari penyelidikan polisi, terungkap para korban dibunuh oleh sosok ayah di keluarga tersebut yang dikenal dengan nama Wawon. Selama penyelidikan, polisi ternyata menemukan korban-korban lainnya yang dikubur di halaman belakang rumah hingga di bawah lantai rumah. Total ada 9 korban yang menjadi korban Wawon CS. Wawon Eriawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dibantu MDS alias Dede melakukan pembunuhan berencana dengan korban-korbannya. Motifnya ialah karena Wawon takut kebohongannya yang mengaku bisa menggandakan uang terungkap. Para korban dibunuh saat hendak menagih janji Wawon yang mengaku punya kekuatan supranatural untuk menggandakan uang.